Jujur gue lebih takut komentarin BTS daripada politik Indonesia nih. Sering bikin anak muda nih malas kritis di sosmed. Karena ketika misalnya dia mengkritisi pemerintah, nanti dijulukin misalnya kayak, oh anak abah nih gitu kan. Aku nggak terlalu peduli ya maksudnya dikatain stigma itu ya. Kalau aku dicap anak abah gitu misalnya, ya abis itu so what? Maksudnya dampaknya apa? Nggak ada. Sekarang ini kan banyak ketika anak-anak muda mencoba bersuara kayak Abigail dan teman-teman nih mencoba bersuara, terus ada anggapan bahwa prematur, baru kemarin sore tahu apa sih dari orang-orang yang si paling senior. Salah satu hal terpenting untuk kita jaga tuh adalah kewarasan kita kan. Halo Kezoners, balik lagi di Perspektif bareng gua Fitri Ramadhani, dan kali ini kita kedatangan sosok anak muda perempuan yang cerdas dan juga sangat paham politik, dan sepak terjangnya sudah kita ketahui lewat konten-konten di sosial media. Langsung aja Abigail Limuria. Halo Abigail, apa kabar? Halo Mbak Fitri, baik. Makasih udah ajak-ajak ke sini. Wah, kita yang makasih nih sudah bersedia hadir. Abigail, sekarang tuh lagi sibuk nyiapin proyek baru kah atau ada kesibukan lain akhir-akhir ini? Sebenarnya sih aku sekarang sibuknya tentunya sama media aku, Warisap Indonesia atau WIWI itu. Kan itu kita fokus edukasi dan summarize isu-isu sosial politik, ekonomi, kultural Indonesia pakai bahasa Inggris. Terus kita juga ada podcastnya di situ. Terus selain itu juga aku baru ada tahun ini kan penerbit buku baru namanya Malaka Books, dan salah satu bukunya itu ya Makanya Mikir yang aku tulis sendiri sama sahabat aku Kania Cita. Ini penerbitnya juga berdua sih, aku sama Kania juga. Dan kita di pipeline udah ada beberapa buku sekitar 10 lah ya yang lagi di develop, yang nanti bakal terbit lah satu, dan menurut aku sih seru-seru banget. Di Malaka Books juga kita ada platform untuk baca e-books digital yang topiknya menurut aku menarik-menarik banget, tapi pendek-pendek gitu. Jadi untuk orang yang attention span-nya aku nggak kuat nih Kak baca buku kepanjangan gitu ya. Itu tuh enak tuh, udah ada app-nya di Apple Store atau di Google Play kalau mau lihat. Nah itu kita juga ada platform itu. Jadi di Malaka Books kita pengen menaikkan literasi dan revolutionize pandangan orang dalam membaca buku lah gitu. Jadi ada dua itu sih. Dan itu juga sebenarnya saling support satu sama lain ya. Maksudnya kan medianya Warisap Indonesia WIWI juga ada ngomongin soal literasi, terus ya saling bagian dari satu ekosistem lah gitu bisa dibilang. Oke. Nah sebelum kita bicara soal literasi saat ini ya, gue penasaran nih, sosok Abigail ini kan suka banget politik. Awal-awal kan memang dikenal sebagai orang yang suka politik, bicara soal pandangan-pandangan politiknya. Nah sebenarnya siapa sih sosok yang menginspirasi Abigail sendiri sehingga punya sikap dan pandangan saat ini? Sebenarnya kalau dibilang suka politik mungkin enggak ya. Cuman aku sih lebih passionate-nya sebenarnya ke edukasi. Nah, dan isu-isu, sebenarnya isu-isu yang mempengaruhi kita lah. Nah, sangat sering ya. Tapi kan isu-isu itu tuh ada bagian dimensi politiknya gitu. Jadi akhirnya tentunya nyerempet ke politik. Kalau misalnya sosok yang menginspirasi sekarang, aku tuh nggak ada ya, kayak aku tuh terinspirasi banget salah satu role modelnya siapa gitu? Nggak ada sih. Iya, nggak terlalu kepikiran. Aku tuh kayak throughout my life, of course, aku seneng banget bisa dikelilingin sama teman-teman aku atau orang-orang yang aku ketemu tuh, tapi mereka kan nginspirasi aku di bagian ini. Jadi kayak ngambil dikit-dikit dari banyak orang dan dari banyak pengalaman hidup yang akhirnya terakumulasi sekarang gitu. Tapi kalau ada satu doang nggak ada sih aku. Nggak ada yang spesifik banget mempengaruhi cara pandang dan sikap, emang terbentuk aja seperti itu ya? Nggak ada sih. Tapi kalau buku-buku yang dibaca biasanya yang tema-tema apa tuh yang biasanya jadi? Macem-macem. Aku baca buku tuh lumayan luas ya. Aku baca both fiksi sama non-fiksi.
Tapi emang banyak lah kalau buku-buku juga yang sangat-sangat mempengaruhi aku gitu, yang aku suka, yang akhirnya aku belajar banyak dari situ dan sebagainya gitu. Jadi banyak juga sih, macam-macam. Satu buku favorit deh apa? Satu buku favorit, salah satu buku favorit aku sekarang itu mungkin masih 2 mungkin ya, Sapiens yang Yuval Harari. Menurut aku itu tetap my favorite sih, karena menurut aku tuh kayak aku belajar banyak banget, dapat perspektif baru, dan cara dia nyampein tuh aku suka gitu. Dia bisa bercerita, dia kan sebenarnya menjelaskan ilmu sejarah, antropologi, dan biologi ada juga, dan sosiologi gitu ya. Tapi dia bisa jahit dengan satu naratif gitu, menurut aku keren banget. Dan selain itu buku fiksi yang aku suka banget ada namanya judulnya The Book Thief. The Book. Ya, itu soal dulu di Perang Dunia Kedua ketika di Jerman lagi masanya bakar-bakarin buku, ada satu anak perempuan Jerman tuh dia jadi nyuriin buku-buku yang mau dibakar karena dia jatuh cinta sama literasi dan pengen bisa baca gitu. Bagus Keren banget. banget ya. Bagus banget. Nah ini ada satu kiriman nih ke gue yang lucu Oke. banget. Oke. Baru-baru tadi ini kan tentang Abigail katanya ngomentarin di story-nya soal BTS. Nah itu gimana tuh? Apa yang menarik dari isu BTS yang menolak mengirimkan karyanya ke Grammy itu? Oh my God. Ini kan menarik ya. Jujur gue lebih takut komentarin BTS daripada politik Indonesia nih. Iya, jadi aku sih aku bukan ARMY ya, maksudnya gini, aku pernahkah mendengar lagu BTS? Tentu pernah. And yang aku dengerin tuh aku suka lah, kayak beberapa I think it's really fun and I think their music is great. Terus juga here and there aku juga aku kan suka banget anime Jujutsu Kaisen kan. Nah terus aku tahu salah satu membernya tuh si Jungkook tuh suka juga. Nah jadi waktu itu tuh kan ya karena aku suka Jujutsu Kaisen, FYP aku kan Jujutsu Kaisen semua. Masuklah dia karena dia juga ngomongin itu. Terus jadi oh ada yang suka juga, lucu juga ya gitu. Jadi aku pengetahuan aku sebatas itulah gitu. Tapi of course I know about BTS. I think aku udah lihat juga beberapa penampilan mereka. I think they're really cool. Nah pas pagi-pagi itu aku ngebaca bahwa mereka nolak ya. Mereka nggak mau submit ke Grammys. Terus kayak pesannya kayak karena menurut mereka musik tuh harusnya nggak dikotak-kotakin berdasarkan etnis gitu kan, atau kayak soalnya kan Grammys bikin kategori Best Asian apa gitu. Aku tuh seneng banget. Padahal sebenarnya gini, aku tuh nggak ngikutin ceritanya ya. Jadi aku sebenarnya nggak tahu ternyata ini ada perdebatan yang gede atau aku nggak tahu banget gitu. Aku cuman gini, aku tuh seneng tiap kali kita orang misalnya kita dari Asia gitu misalnya ya. Kita tuh nggak ngemis-ngemis approval dari orang barat aja gitu. Aku selalu seneng kalau ada itu gitu. Karena menurut aku kita tuh udah lebih keren gitu, apalagi di entertainment. Dan menurut aku kayak K-pop, aku tuh selalu pikir K-pop tuh udah gede banget. Sampai kayaknya mereka nggak butuh approvalnya Hollywood deh gitu. Mereka tuh udah lebih gede gitu dari Hollywood in my opinion. Bahkan sebelum ini ya gitu. Dan aku juga kayak suka kesel atau sedih aja sih kalau misalnya masih ada orang yang Asia tuh yang masih kayak kita pengen banget nih di approve sama orang barat gitu. Saya menurut aku enggak kok, kalian udah keren sendiri deh. Nah ketika si BTS kayak enggak lah kita nggak usah submit ke Grammy, itu aku puas banget bacanya. Saya aku tahu mereka ini kan gede banget ya. Benar. Dan menurut aku mereka tuh udah lebih gede dari Grammys gitu. Ya menurut aku wah ini mantep, emang lu nggak butuh kok approvalnya Grammys. Kayak lu dapat Grammys nggak dapat Grammys sudah keren banget gitu menurut aku. Jadi aku langsung ngomongnya kayak this is really cool tanpa tahu ternyata rame ada ternyata udah ada sejarahnya yang si Grammys-nya yang mengkategorikan ini ya. Itu tentu semakin aku pikir ya emang pilihan yang tepat gitu. Soalnya aneh banget kan masa apa dikategoriin Asian pop gitu ya. Padahal kan sebenarnya K-pop kan harusnya pop aja gitu. Menurut aku ketika dibikin kategori-kategori ini, walaupun niatnya mungkin bagus untuk diversity, tapi kan itu sebenarnya jadi kayak melunturkan kompetisi ya. Yang aku tahu kayak artis-artis misalnya kayak
BTS gitu atau yang mau berlomba-lomba masuk Grammys itu kan sebenarnya dia pengen jadi the best pop gitu loh in the world, udah period. Nah ini kan kenapa dikategorin jadi ada Latin, ada Asia apa? Emang nggak jelas banget sih menurut aku itu. Aku sih seolah butuh pengakuan Western gitu kan. Aku sih ngelihatnya gini, aku ada baca juga pembelaannya si orang Grammys ya, bahwa tuh mereka ya walaupun mereka masuk ke kategori yang Asia tetap bisa yang general gitu. Nah tapi kenapa dibikin jadi ini tuh supaya lebih banyak artis tuh bisa diakomodasi gitu kan kata dia. Nah aku tuh lagi-lagi ngelihat kayak mereka tuh, iya kita nih apa standar dunia gitu kan, kita Grammys nih yang untuk nge-award semuanya gitu, pusat musik dunia gitu lah. Jadi patokan lah ya. Jadi kita harus mengakomodasi ini mereka berdasarkan standar kita. Ya tapi menurut aku ya lu fokus aja lah ke award lu. Kita kan di Asia ada award sendiri gitu. Ini coba-coba kayak kita pengen diversity apa segala malah jadi aneh gitu menurut aku ya. Nah aku tuh mikirnya sesimpel itu. Jujur aku nggak tahu ternyata perdebatannya sepanas itu. Sampai ditanyain sama kamu di sini. Terus aku sempat ada aku post juga di threads gitu kan. Menurut aku kayak ya I think it's a cool move gitu. Terus rame gitu kan, aku kaget banget. Soalnya kan kita tahu nih biasanya Abigail nih bahasnya apa, kok tiba-tiba wah seru nih ngomongin BTS gitu kan. Bener-bener tapi ternyata karena ada itu aja semangat sih. itu ya, bahwa kita nggak perlu standarisasi gitu kan istilahnya. Bukan standarisasi sih, kita nggak perlu minta acuannya ke sana gitu. Kayak aku pernah komen juga kok waktu itu yang di Disney kan mereka mulai kayak kita angkat karakternya dari berbagai ini. Nah waktu itu kan pernah yang Raya and the Last Dragon itu kan sebenarnya dari Southeast Asia, salah satu Indonesia gitu. Makanya kan ada nama dragonnya naga, apa kayak kelihatan banget lah unsur-unsur. Itu ceritanya jelek banget tentunya. Kayak saya mereka orang-orang ini mau riset sedalam apa, katanya mereka sampai tinggal berbulan-bulan gitu kan riset. Mereka tetap nggak akan ngerti gitu loh apa yang bikin kita misalnya perjuangan-perjuangan unik kita, sejarah kita, spirit orang-orangnya, apa segala nggak mungkin sampai dapat gitu. Nah kita bandingin misalnya film yang dibikin kayak How to Make Millions Before Grandma Dies gitu. Oh itu kan kena banget ya karena yang bikin emang kita. Yang lebih tahu nah, lah ya. Makanya menurut aku ngapain kita nunggu diangkat nih representasi sama mereka. Ini udah banyak kok di sini lebih keren-keren dan lebih emang represent kita gitu. Nah jadi aku tuh kayak gatel aja tiap kali kayak akhirnya kita di represent. Nggak usah nunggu mereka kayak gitu. Udah bangga banget seolah-olah ya kalau udah kayak gitu tuh diakui berarti sama Barat. Padahal kita juga di Indonesia pada khususnya juga udah banyak sebenarnya kan. Aku juga aku gatel itu ya aja sih. Makanya pas aku ngelihat BTS nih, apalagi yang ngomong itu BTS kan, yang influennya yang tuh segede itu, keren mantep nih. Aku puas banget gitu. Gitu aja sebenarnya. Tapi pernah dengerin lagunya? Dengar aku. Ada yang disuka mungkin? Aduh. Yang mereka, yang Butter tuh aku sempet dengerin. Terus yang dia collab sama Psy itu aku juga dengerin. Terus aduh apa lagi ya? Ya ada lah, ada yang beberapa gitu. Tapi aku nggak yang dengerin semua albumnya. Beberapa yang muncul aja. Tapi aku kayak seru-seru. Oke, nah mau bahas soal Malaka Books itu kan untuk meningkatkan minat baca ya kan, lewat edukasi buku-buku. Nah, sebenarnya kalau menurut Abigail sendiri, memang separah apa sih minat baca anak muda kita, dan apakah itu memang hanya berkaitan karena mereka malas baca atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya aksesnya atau memang sistem pendidikan kita yang tidak menumbuhkan minat baca sejak dini, atau apa faktor-faktornya? Ya tentunya menurut aku kalau ngomongin minat baca Indonesia, kalau kita bandingin ya sama negara-negara maju atau first world country, tentu in relatif ke mereka tuh rendah gitu ya. Karena gini, misalnya kita bilang aja kenyataannya di Indonesia buku tuh tembus 5.000 copies di 3 bulan pertama aja, itu tuh udah dibilang best seller. 3.000 loh, dari 200 juta.
itu udah dibilang Sesulit best seller. itu. Artinya jarang nih yang nyampe 5.000 kopi, ya kan? Terus mega best seller tuh kalau nggak salah 30.000 gitu. Itu udah mega best seller, itu tuh udah yang 30.000 tuh udah mega. udah dianggap unicorn gitu kan. Nah, ya artinya normally buku yang terbit nggak nyampe 5.000, udah sesimpel itu kan. Nah, penduduk kita 270 juta, ya kalau nggak salah ya, aku rada lupa, cuman hampir 300 juta lah. Ya, itu kan rendah sekali, jauh sekali. Nah, terus mungkin bisa diargu, oh mungkin Kak itu karena nggak bisa beli aja, ya kan, karena harga buku mahal sekarang, apa segala. Ya, tapi kan sebenarnya kita lihat juga dari data literasi gitu. Kayak misalnya baca itu kan nggak harus buku doang ya, bisa aja dari berita, ya kan, atau Substack gitu kan, atau ya ada lah tulisan tuh sebenarnya ada di mana-mana. Nah, tapi kan kecenderungannya orang kan lebih ngelihatnya short form konten yang kayak TikTok, atau kalau misalnya baca berita mungkin cuma dibaca headline, mungkin Mbak Fitri lebih berpengalaman di situ gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan niat bacanya juga ya. Terus jadi menurut aku minat baca kalau dibanding sama negara yang lebih tingkat literasi lebih tinggi, rendah. Terus abis itu alasannya kenapa? Nah, tentunya nggak bisa doang kita bilang males gitu. Menurut aku ada berbagai macam alasan. Salah satunya males ada. Males emang ada ya? Karena emang godaan digital kali ya. Dan gini, emang membaca itu kan cara berpikir mengkonsumsi informasi yang nggak natural untuk manusia ya. Maksudnya gini, kita tumbuh, manusia tuh berevolusi di dunia dulu yang pas kita berburu apa segala itu nggak ada teks baca gitu ya. Jadi untuk kita konsen baca gitu satu garis, satu kalimat itu nggak normal. Jadi emang perlu dibiasain, perlu belajar. Nah, kalau seorang individu nggak dibiasain dari kecil, itu dia nggak akan dapet enaknya gitu. Sama aja kayak kita bukan pelari, suruh jogging di sekeliling GBK gitu. Pasti kita kan kayak, gila ini gue sengsara banget, ini serunya apa sih gitu kan. Tapi ketika orang yang udah latihan, staminanya udah tinggi, dia udah punya komunitas, apa segala, enggak ya ini seru gitu. Gue ada namanya runner's high. Nah, itu sama baca. Kalau nggak dilatih dari kecil, susah. Ya, harusnya. Nah, kenyataannya emang banyak yang nggak dilatih dari kecil dong. Apalagi kebanyakan dari kecil pengalaman bacanya cuman baca buku sekolah yang ngebosenin. Akhirnya dia mikir buku ngebosenin pasti. Semua buku dianggap membosankan. Iya, karena pengalaman baca dia cuman baca textbook. Ya. Dia nggak pernah nyoba baca buku fiksi atau yang di luar dari sekolah, karena nggak dibacain, nggak di-encourage sama surroundingnya gitu. Nah, akhirnya jadi ya nggak kebangun aja minatnya, dayanya, apalagi minatnya gitu. Jadi sebenarnya menurut aku tentu ada aspek kultural ya, ada aspek individunya yaitu males, nggak ada motivasi diri sendiri, ada aspek strukturalnya yaitu mungkin harganya yang tidak terakses gitu kan. Jadi ada macam-macam tentunya gitu. Nah, tapi di tengah digitalisasi kayak gini kan pasti minat baca makin rendah nih. Saingannya pasti kan banyak konten-konten pendek di TikTok, Instagram. Nah, gimana tuh Malaka Books mengantisipasi hal itu supaya minat baca tetap tinggi? Benar-benar. Nah, sebenarnya gini, ada beberapa riset ya yang justru nunjukin bahwa minat baca tuh lagi naik justru di orang muda. Justru precisely karena mereka enek sama sosmed. Ketika enek malah baliknya ke buku. Iya. Oke. Jadi mereka karena udah ngerasa otaknya udah hancur banget gitu ya, kayak udah capek gitu, scrolling mata sakit, apalagi mungkin sekarang setiap kali buka sosmed pusing gitu, jadi dia nyari buku, dia pengen improve diri gitu. Nah, ini ada trennya sebenarnya gitu di Gen Z, gitu ya. Itu jadi satu harapan lah di Indonesia ya. Nah, tapi tentunya juga Malaka Books kan hadir karena menurut kami orang Indonesia tuh nggak suka baca. Itu tuh nggak selalu benar gitu. Menurut aku tadi sebenarnya mereka mau, tapi nggak biasa. Ya, terus habis itu mungkin tidak accessible, belum ketemu buku yang tepat gitu-gitu. Nah, kita tuh pengen hadir untuk
ngerevolusiin kultur baca di Indonesia juga gitu, dengan kita bikin buku-buku yang beginners friendly, kita bikin komunitasnya, dan kita bikin asik gitu ya, kita ada medianya juga gitu, supaya kesan baca buku itu bukan eksklusif banget doang, atau oh ini mah untuk yang kayak nerd atau kutu buku banget doang gitu. Gitu. Tapi ya? enggak, kita semua kita mau ya itu kayak ngomongin debat anime sampai teriak-teriak apa segala gitu, tapi ya kita pembaca semua gitu. Terus atau kita mau bikin event yang seru atau yang gede atau yang fun, itu juga tentang buku gitu kan, bisa gitu ya. Jadi kita pengen bring new perspective aja sih soal buku, dan kita pengen nge-platform tentunya penulis-penulis menurut kita seru, kita pengen boost nih buku-buku dia gitu, atau ide-ide yang menarik juga. Termasuk kayak pemilihan judul-judulnya mungkin ya, dibikin kekinian gitu kan. Iya, banyak lah emang effort kita untuk kayak menarik minat baca itu. benar, kayak dari layoutingnya dan marketingnya, pembahasan bukunya, komunitasnya dan sebagainya gitu. Nah kalau bicara soal Indonesia saat ini, gimana Abigail melihat kondisi negara saat ini? Mungkin ada pandangan dari Abigail sendiri. Iya tentunya seperti menurut aku sih, semua orang punya pemikiran yang sama ya kalau ditanya pertanyaan ini. Ya kita lagi di masa yang nggak baik-baik saja gitu, dan banyak orang juga yang lagi gelisah dan krisis harapan, aku ngelihatnya sih. Soalnya kita benar-benar ngelihat ini kok jadi begini banget ya, semua kayaknya going downhill banget gitu, dan banyak yang bertanya-tanya sih, ini nih jadi negara mau dibawa kemana dan masa depan kita gimana, bisa nggak diperbaiki dan sebagainya gitu sih menurut aku. Nah, lo sendiri ngelihat anak-anak muda kita nih gimana nih ketika melihat kan banyak tuh gerakan-gerakan yang akhirnya apatis ya kan, anak muda akhirnya males nih ngurusin politik, udahlah gitu kan. Dan akhirnya politik ya hanya diisi oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, Abigail sendiri mungkin ada masukan nih buat anak-anak muda kita untuk nggak usah anti politik gitu kan, tapi punya kesadaran gitu bahwa ya anak muda juga harus melek politik gitu kan. Iya, jadi sebenarnya tapi menurut aku banyak apatisme itu didorong dari kemelekan politik ya menurut aku. Oh, justru makin melek politik jadi apatis gitu. Jadi gini, menurut aku ada dua tipe apatis. Ada apatis yang karena emang nggak tahu apa-apa. Ada apatis yang setelah dia melek politik, dia pesimis, dia ngelihat aku udah paham politik nih, tapi ya bisa apa gitu, emangnya aku ngomong didengar. Udahlah capek, apatis gitu. Jadi ada dua tipe nih. Nah menurut aku sekarang banyak yang tipe kedua ini, yang dimana mereka tuh hopeless gitu ya, karena banyak keadaan kejadian yang nggak enak, ada demo-demo apa segala itu kan, itu sebenarnya adalah edukasi politik yang sangat-sangat efektif ya. Jadi banyak orang yang melek nih, oh politik nih sepenting ini, dia ngaruh ke sini, dia ngaruh ke sini, ngaruh ke sini, ngaruh ke sini. Kalau misalnya pejabat begini ngaruhnya begini apa segala gitu, udah kesambung tuh. Udah nyambung. Itu edukasi. Jadi edukasi politik yang bagus banget untuk orang muda. Tapi masalahnya sekarang setelah mereka udah sadar itu, mereka bisa apa selain mungkin marah-marah di sosmed gitu. Mereka ngerasa udah demo udah, marah-marah udah, kritik udah, nggak didengar-dengar kan, nggak ada perubahan yang signifikan. Mereka bingung mau gimana. Akhirnya ya udah deh, gue mau fokus ke diri gue aja, apa yang gue bisa lakuin. Gue stop doom scrolling politik supaya nggak stres gitu. Nah menurut aku itu nggak bisa disalahin ya Mbak Fitri ya. Karena emang salah satu hal terpenting untuk kita jaga tuh adalah kewarasan kita kan. Nah gini, tapi gini, emang susahnya di situ ya, dimana on the one hand aku nggak bisa bilang mereka salah dan aku bisa ngerti banget, dan emang kita perlu rehat, kita nggak boleh terus-terusan maparin diri gitu, akhirnya kita gila sendiri. Itu kan yang nggak ada gunanya juga ya, jadi satu generasi gila semua itu juga kan mau jadi apa gitu. Nah tapi on the other hand 100% plug out itu juga nggak boleh gitu kan, karena ketika nggak ada yang peduli ya semakin semena-mena gitu bisa bertindak ya orang-orang yang di atas sana itu. Nah jadi menurut aku sih bagian dari tumbuh dewasa di keadaan sekarang itu tuh kemampuan kita untuk navigasi itu, yang dimana kita tahu batasan kita tapi kita tetap engage gitu. Nah itu I think banyak orang tuh yang sekarang
belajar ulang boundaries mereka gitu. Gimana caranya gue tetap engage dalam perpolitikan sebagai seorang warga negara di negara demokrasi, tapi dengan boundaries yang sehat supaya gue nggak gila gitu. Jadi itu yang harus dipelajarin, equilibrium ya, bukannya terus-terusan atau disengage total gitu ya. Jadi harus ada balance di situnya. Nah tadi kalau misalnya Mbak Fitri bilang soal ya akhirnya nggak ada yang mau masuk politik misalnya, akhirnya isinya orang berkepentingan semua. Ya itu juga lagi-lagi ya menurut aku, apalagi di keadaan sekarang, kita nggak bisa terlalu expect orang muda tuh mau berbondong-bondong masuk politik gitu ya, karena sangat beresiko kan. Jadi sih lagi-lagi ini aku bilang ini keadaan sekarang lagi rada spesial gitu ya. Jadinya sih harus pinter-pinter aja kita ngelihat misalnya tujuan kita apa dengan keadaan sekarang, langkah apa yang paling efektif untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Kayak misalnya ada seseorang, misalnya ada orang muda yang tujuan dia pengen bikin sektor edukasi Indonesia lebih baik misalnya. Tadinya dia pengen mungkin jadi dirjen Kemendikbud gitu, mungkin atau menteri kependidikan lah gitu ya. Nah tapi sekarang dia ngeliat keadaan nih, oke, begini gini. Mungkin goal untuk memperbaiki pendidikan Indonesia akan lebih efektif kalau gue bikin perusahaan swasta dulu. Dari luar, bikin sukses banget, sama nanti mungkin kurikulumnya diadopsi ke dalam, kan bisa. Nah kalau misalnya kayak gitu kan dia nggak harus masuk karena ke dalam sistem untuk ya. tujuan dia bisa lebih efektif dari luar gitu. Nah tapi kalau misalnya ke depannya keadaan pemerintah berubah nih, akhirnya jadi lebih efektif dia masuk, ya dia bisa masuk gitu. Nah makanya aku bilang kita harus lihat keadaan juga, dan kita nggak bisa salahin semua orang muda kayak ayo dong kamu harus masuk. Kalau misalnya masuk ke sistemnya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya mereka akhirnya stuck. Akhirnya malah dilumpuhkan ya. Tidak ada perubahan yang terjadi, malah mereka yang berubah kan sayang, justru itu malah net negatif gitu. Jadi menurut aku ya kita harus pinter-pinter atur strategi lah, ngelihat tujuan kita apa, keadaan kayak gimana secara realistis aja. Artinya kita harus beradaptasi dulu nih dengan kondisi politik saat ini gitu kan. Jangan serta-merta langsung, jangan asal tabrak frontal atas nama idealisme harus begini. Jangan, yang idealis tuh goalnya, tujuannya. Betul. Tapi cara mencapai itu ya harus adaptasi dong dengan harus keadaan. Ada strateginya nih. Iya. Apalagi di zaman-zaman kayak gini. Iya. Tapi seberapa besar nih menurut Abigail peran generasi muda mengawal jalannya pemerintahan dan juga politik saat ini? Artinya kan sebenarnya suara-suara anak muda ini masih dibutuhkan untuk menjadi ya penjaga lah istilahnya, penjaga negeri ini istilahnya seperti itu kan. Termasuk kayak kalau kita lihat demo-demo mahasiswa itu kan hampir selalu mendapat akhir-akhir ini ya, kalau gue lihat dapat tanggapannya justru negatif dari masyarakat, karena dianggap oh ini bayaran nih, atau wah ini cuman rame di awal nggak ada endingnya gitu. Nah kalau Abigail ngeliat gerakan mahasiswa saat ini sebenarnya masih murni dan sebenarnya masih dibutuhkan juga nggak sih? Kalau misalnya nanya masih dibutuhkan, ya selalu akan masih dibutuhkan ya. Kayak gini, aku tuh ngeliatnya gini, banyak yang nanya aku kan, Kak ngapain sih masih berharap, ngapain masih mencoba kalau kita tahu akhirnya akan gagal gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah aku selalu jawab gini, kita tuh nggak ada yang tahu 100% masa depan akan gimana, benar dong? Tapi mungkin kita bisa ngelihat dalam segi probabilitas, maksudnya gini, oh kayaknya 80% masa depan akan lebih buruk nih, 20% doang akan lebih baik gitu ya. Jadi bisa, tapi kan 100% nggak mungkin, kan bukan peramal kita. Jadi kita main probabilitas nih. Oke. Nah sekarang kita bayangin semua orang waras stop bergerak, stop mencoba karena mereka putus asa. Nggak bersuara juga tuh ya? Nggak bersuara, so udah diem aja, udah bodo amat gitu. Ya udah, itu probabilitas masa depan yang lebih buruk itu naik gak? Udah kebayang sih. Naik banget dong. Oke. Tapi kalau misalnya si orang-orang waras kita ini nih masih mencoba, masih bergerak, walaupun dengan ketidaksempurnaan, dengan trial and error, dengan gagal-gagal kita dan sebagainya gitu, probabilitas masa depan lebih bagus naik gak? Naik. Walaupun mungkin dikit.
walaupun mungkin ya peluangnya tapi kecil. tapi ya ada walaupun kemungkinan naik. ada naik kan, setidaknya nggak jadi 100% yang kemungkinan Benar, buruk benar, itu. benar. Kita mengimbangi kemungkinan baik Nah, itu ya. artinya menurut aku kalau kita tujuannya emang pengen masa depan yang lebih baik, ya langkah paling rasional ya kita terus mencoba. Kita harus terus menaikkan probabilitas itu. Lagi-lagi nggak ada yang tahu nih, probabilitas juga cuman terkaan kita kan. Ya. Tapi yang pasti kita harus stopin probabilitas masa depan lebih Ini buruk yang ini ini jadi jangan 100%. sampai- benar-benar. Itu aja Betul, aku benar. ngelihatnya. Jadi selama masih ada orang Penyeimbang, yang peduli bergerak, walaupun lagi-lagi gak sempurna, walaupun nanti dia akhirnya di tengah jalan gagal, di tengah jalan kesandung, atau mungkin ada akhirnya ada berantem di sesama dalam timnya apa segala, ya tapi tetap masih mencoba, lebih baik dari nggak sama sekali. Aku sih ngelihatnya gitu aja. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak ketika anak-anak muda mencoba bersuara kayak Abigail dan teman-teman nih mencoba bersuara, terus ada anggapan bahwa prematur, baru kemarin sore tahu apa sih dari orang-orang yang si paling senior gitu kan. Nah, itu gimana Abigail melihatnya? Apakah itu sedikit membuat agak aduh, iya sih, apa emang gue masih belum ngerti apa-apa gitu kan. Pandangan-pandangan Enggak gini yang loh, aku tuh kalau yang kayak gitu aku bertanya standar kelulusan baru boleh bersuara tuh di mana gitu, ada ujiannya nggak sih? uji kompetensi dulu ya. Iya, apa gitu standarnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada sih. Ya udah menurut ya kita gini loh, demokrasi itu adalah permainan banyak-banyakan. Ya artinya kalau kita pengen ya negara kita demokrasi dong, masih demokrasi nih. Masih. Ya artinya kita harus sebanyak-banyaknya orang diedukasi, engage, mengerti, peduli dan aktif dalam perpolitikan ini. Karena ya akhirnya demokrasi permainan banyak-banyakan gitu. Enggak, ngapain di gatekeep yang boleh bersuara cuman boleh yang nah itu ujiannya apa gitu kan, aku juga bingung standarnya gitu loh Mbak Fitri. Jadi kalau aku pribadi sih aku tentunya ketika aku berbicara aku ngelakuin riset, aku make sure itu semuanya tepat to the best of my ability. Tapi juga kalau mungkin kalau Mbak Fitri dengar aku ngomong juga aku nggak pernah ngeklaim sebuah fakta absolut gitu loh. Aku selalu bilang menurut aku begini gini. Sumber aku ini. Dan menurut aku memang kita sebagai rakyat kalau mau berdemokrasi kita harus bisa berpikir kritis dan mengevaluasi informasi sendiri gitu. Jangan ya percaya-percaya aja. Nah, ini kan dialog dan saling mengasah yang terus terjadi supaya demokrasi semakin tajam gitu loh. Ya nggak bisa dong di gatekeep doang apa segala. Jadi menurut aku orang yang untuk mau peduli dan put themselves out there dan ngomong aja tuh udah susah gitu loh. Jangan dibatas-batasin. Kalau menurut beberapa orang yang mungkin udah lebih berpengalaman senior, ini ngomongnya nggak tepat nih, kurang tepat gitu. Karena kan suka ada tuh. Ya connect dong, ajarin dong, kasih bantuan dong. Kan tujuannya sama. Misalnya tujuannya sama-sama pengen Indonesia menjadi demokrasi yang lebih baik. Ini ada yang lebih senior, ada yang lebih junior. Senior ngelihat yang junior ini, ada beberapa nih yang masih miss gitu. Tapi tujuannya sama kan? Ya alangkah lebih baik untuk tujuan dia, kalau yang ini dibenerin, dirangkul, daripada dimatiin dia kehilangan satu support. Kan tujuannya sama. Makanya aku nggak ngerti kenapa kita harus saling nyerang. Kalau tujuan kita sama. Kalau menurut kita bisa lebih baik, rangkul, ajak ngobrol, kasih pemahaman, ya udah gitu, berdialog gitu kan. Ya ini ya Indonesia kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan kita kan nggak sekedar baju daerah gitu kan. Ya perbedaan pemikiran pasti ada. Pasti beda pandangan dan lain sebagainya ya. Iya. Harus terbiasa sih harusnya ya. Iya. Nah ini juga yang sering bikin anak muda nih malas kritis di sosmed. Karena ketika misalnya dia mengkritisi pemerintah, nanti dijulukin, oh ini kelompoknya si ini nih gitu kan. Atau ada sebutan-sebutan stigma-stigma ya, misalnya kayak, oh anak abah nih gitu kan. Ketika berseberangan dengan pemerintah, seolah kita tuh mengacunya ke kelompok ini. Padahal dia hanya ingin mengkritisi secara netral. Nah, apa masukan Abigail buat anak-anak muda yang misalnya jadi takut untuk peduli, untuk jadi takut untuk kritik atau kritis di sosmed karena takut di stigma-stigma seperti itu? Kalau untuk aku pribadi sih, aku nggak terlalu
peduli ya maksudnya dikatain stigma itu ya. Maksudnya gini, kalau aku dicap anak abah gitu misalnya, ya abis itu so what? Maksudnya dampaknya apa? Nggak ada. Ya udah paling cuman komen gitu kan atau apa ya, aku nggak ngerti kenapa orang maksudnya ya udah gitu, orang kan akan ngata-ngatain anyway gitu, lu diem juga dikatain apatis kok atau kayak bagian dari apa gitu, kayak kita mau ngapain pun tuh pasti akan dapet cap gitu menurut aku. Jadi ya lakuinlah yang kamu mau lakuin, nggak usah terlalu peduli apa kata orang. Ini juga sebenarnya sama ya soal baca gitu. Aku juga sering dengar orang kan kayak, Kak tapi gimana ya aku pengen banget baca di tempat umum atau di transportasi umum gitu, tapi suka dikatain performatif gitu kan. Ya seolah-olah iya kalau baca di taman performatif banget, baca di bus performatif banget, baca di KRL ya aku gini kayak ya so what kalau mereka katain performatif, emang ngaruh apa gitu. Ya udah gak apa-apa nggak sih, cuek aja ya, cuek aja gitu. Maksud aku kayak kenapa harus dipikirin gitu kan, maksudnya apakah dia ngatain you performatif tiba-tiba dia ambil buku terus nggak boleh baca. Kalau kayak gitu mungkin nggak apa-apa, kita peduliin nih, kita omongin gimana nih kita menghancurkan kultur manggil orang performatif ya, tapi kan dia juga paling manggil performatifnya di dalam hati atau dia nge-tweet kayak side tweet atau ngejulitin aja ngejulitin sama temennya gitu atau di foto. Iya, nah kalau di foto kan bisa dilawan tuh kan, itu kan hak privasi kan. Benar. Nah maksud aku kayak ya orang tuh harus lebih cuek aja menurut aku. Itu at least aku ya, menurut aku harus lebih cuek. Nah tapi at the same time kebiasaan ngata-ngatain ini juga sebagai kultur nggak sehat. Jadi at the same time juga yang ngata-ngatain, yang suka ngecap stigma ini itu juga sebenarnya bullying ya sebenarnya. Harus di apa ya disadarkan, bukan disadarkan juga ya, harus ada sanksi sosialnya juga menurut aku gitu, karena ya bodoh gitu sebenarnya kan, masa orang cuman orang kritis langsung dicap anak abah gitu ya, itu kan logical fallacy yang sangat-sangat bodoh gitu sebenarnya. Seharusnya sih malu ya ngomong gitu. Sebenarnya itu tuh benar-benar netizen atau sebenarnya ada apa ya, upaya terstruktur yang bikin orang tuh malas kritik gitu? Kalau menurut lo melihatnya? Ya menurut aku sih pasti dua-duanya ya. Kan biasanya pasti mungkin ada yang bayaran terus itu nge-trigger yang organik gitu, atau mungkin awalnya organik terus di-amplify sama yang bayaran. Kan bisa dua-dua sih menurut aku. Selalu dua-dua ya. Biasanya kalau yang masif tuh biasanya selalu dua-dua ya. Selalu dua-dua ya. Nah kalau kita bicara buzzer-buzzer di sosmed itu udah separah apa menurut lo? Ya parah banget ya, dan menurut aku kan budaya ngecap itu tuh kan diproduksi karena buzzer. Budaya buzzer nih menghancurkan demokrasi kita, karena orang udah jadi curiga. Orang nggak bisa, menurut aku tuh orang jadi curiga, jadi udah nggak mau debat dengan niat baik, itu karena dia selalu curiga, ini gue debat worth it nggak ya? Apakah ini kalau gue debat sama orang bayaran ya percuma gitu. Akhirnya kan dia langsung ngecap aja, biar nggak capek gitu kan. Nah itu kayak menghilangkan ruang diskusi yang penting untuk demokrasi sebenarnya. Jadi to a certain extent juga nggak bisa disalahin ya orang-orang yang asal ngecap gitu, karena mereka pun tumbuh besar di di dunia di mana banyak buzzer gitu. Artinya sebenarnya buzzer ini bagian dari strategi untuk menghancurkan kritik di sosmed nggak kalau lo lihatnya? Ya bisa. Emang ada upaya untuk menghentikan apa? Pasti lah kan, buzzer kan pasti untuk ya tujuan cuma dua ya, untuk menaikkan dukungan atau men-stop kritik kan. Dan akhir-akhir ini lebih ke menyerang pengkritik gitu ya. Nah aku nggak tahu, kan nggak punya data ya, tapi maksudnya secara logika kalau kita pikir kenapa seseorang akan membayar buzzer ya untuk dua itu doang kan. Emang tujuannya untuk itu. Nah sekarang terakhir nih, apa yang mau Abigail sampaikan nih buat anak-anak muda saat ini yang mungkin tadi dibilang mereka jadi apatis karena mereka sebenarnya melek politik, tapi mereka hopeless istilahnya, udah seolah-olah kehilangan harapan nih untuk bisa mengubah gitu kan. Apa yang mau disampaikan?
Menurut aku sih selalu gini, kadang tuh karena sosial media dan kita terpapar sama banyak banget masalah-masalah skala nasional bahkan internasional. Kita jadi ngerasa hopeless, kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Misalnya kita terpapar skala nasional itu kayak korupsi nasional gitu. Ya of course kita sebagai warga biasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah tapi kadang kita lupa bahwa masalah-masalah gede ini terkadang ada beberapa tuh yang terdiri dari masalah-masalah yang lebih kecil. Dan masalah-masalah yang lebih kecil itu simpulnya banyak di lokal, di lingkungan kita gitu ya. Mungkin ada sumbernya dari hal-hal kultural yang udah dinormalisasi gitu kan. Kayak misal kasih contoh. Misalnya permasalahan kita banyak masyarakat yang ngerasa kita dipimpin sama orang nggak kompeten. Itu kan gede banget ya. Tapi kalau kita telusurin, mungkin salah satu halnya itu ada intersectionnya di kultur joki. Jadi orang tuh ngerasa gelar itu nggak perlu ada kompetensinya. Gue bayar orang aja, gue bisa kok dapat gelar, terus dapat jabatan, terus naik gitu kan. Dan banyak juga mungkin orang yang akhirnya dapat jabatan terus dia kok pas suruh kerja gak bisa apa-apa. Ya mungkin dia ngejoki, nggak belajar apa-apa, beli ijazah misalnya gitu. Nah tapi kan banyak dari kita yang di lingkungan kita ketika kita ngelihat ada teman kita yang ngejoki atau bahkan kita sendiri joki, kita masih partisipasi di situ. Ngerti dong? Betul. Jadi pembenahan juga ya. Kak, aku kerjanya joki gitu. Abis itu mengkritik kenapa negara ini dipimpin orang nggak kompeten. Berarti harus dari kitanya sendiri ya. Nah maksudnya aku gini, lagi-lagi banyak masalah yang udah akhirnya jadi gede banget nih. Sebenarnya kalau kita telusurin itu banyak loh simpul-simpulnya yang di kehidupan masyarakat sehari-hari. Betul. Dan ya kita harus kalau ini terlalu gede untuk kita, ya kita fokus ke yang kita bisa lakuin dong. Toh simpulnya akhirnya ke sana kok. Lagi pula kan misalnya negara nih. Unit terkecil negara adalah keluarga. Ya kan? Kultur negara itu terbangun dari kultur keluarga-keluarga. Ya kalau misalnya kultur di keluarga kita mengokekan joki. Ya, mengokekan nyogok. Sebenarnya itu juga korupsi ya. Serangan fajar terima aja gitu. Abis itu kita kayak bingung kenapa ya ini nggak benar ya. Ternyata culture-nya dari kita sendiri. Ya maksudnya do what we can. Makanya yang aku bilang itu kita tuh harus jangan stop berusaha gitu karena kadang yang sosial media bikin kita percaya itu kita nggak berdaya gitu. Padahal kita tuh punya pengaruh loh di lingkungan kita dan lingkungan kita punya pengaruh di lingkungan lebih besar akhirnya kan nge-ripple ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya sih itu. Jadi nggak ada orang tuh yang nggak berdaya 100% nggak punya efek lah gitu. Justru keputusan-keputusan kita sehari-hari itu membentuk kultur membentuk hukum. Habis itu pemimpin ya udah gitu. Soalnya kan pemimpin kita juga nggak tiba-tiba datang dari luar angkasa kan. Dia tumbuh besar di mana? Keluarga. Ya udah. Jadi memang dimulai dari hal kecil dulu ya. Yang ada di sekitar kita, mulai dari diri kita dulu. Iya, menurut aku baru sih kita gitu. mengubah semuanya. Oke, terima kasih Abigail, banyak banget insight-nya buat Oke Zoners di rumah. Oke Zoners, jangan lupa saksikan Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Sampai jumpa.